Aku sembunyikan identitas asliku sejak pertama menikah dengan suamiku. Namun ibu mertua justru menghinaku, bahkan mengusirku saat liburan bersama, dan suamiku hanya diam saja. Hingga akhirnya aku pun balas dengan buat mereka miskin kembali. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Udara Bali yang seharusnya menawarkan bisikan angin laut yang membuai. Pagi itu terasa seperti selimut tebal dan lembab yang mencekik. Matahari sudah merangkat tinggi, memancarkan sinarnya yang ganas, memanggang aspal jalanan yang berkelok dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan mewah Nusa Dua. Di luar, pepohonan Kamboja bergoyang lesu, seolah tak mampu lagi menahan beban panas yang menyengat. Di dalam kabin mobil MPV mewah yang disewa, aroma pengharum mobil beraroma citrus campuran antara jeruk segar dan mint dingin seharusnya memberikan efek menenangkan, sebuah oasis artifisial dari terik yang brutal. Namun, bagi Zalina Pevita, aroma itu justru terasa kontradiktif, memicu denyutan tegang di pelipisnya. Perjalanan ini, alih-alih menjadi pembuka liburan, terasa lebih seperti ritual penyiksaan yang panjang. Ia merasa seolah berada di dalam panci presto yang siap meledak, tekanan perlahan menumpuk, dan ia, sebagai tutupnya, hanya bisa menahan ledakan itu sebisa mungkin. Di kursi belakang, suasana membeku dalam keheningan yang menyesakan, ditemani hanya oleh suara gesekan ban di jalanan dan desisan lembut pendingin udara yang berjuang keras. Bu Dewi, ibu mertuanya, duduk tegak dengan dagu terangkat. Postur tubuhnya kaku dan angkuh, seolah ia adalah patung ratu yang diangkut paksa. Matanya yang tajam dan tak ramah memindai setiap jengkal pemandangan Bali lewat jendela kaca gelap dengan tatapan yang penuh mencela dan menghakimi. Setiap gubuk, setiap pedagang kaki lima, bahkan setiap pura kecil yang dilewati seolah diukur dan dianggap tak layak berada dalam radius pandangnya. Di sebelah Bu Dewi, Ruli, sang suami, terlelap pulas. Mulutnya sedikit terbuka, napasnya teratur dan damai. Ia tidur seolah beban dunia, bahkan beban perjalanan ini, sama sekali tidak menyentuh pundaknya. Sikap acuh tak acuh Ruli di tengah ketegangan yang kental itu menjadi beban tambahan yang tak terlihat bagi Pevita. Pevita memilih kursi depan, di samping sopir, sebuah pilihan yang disengaja untuk menciptakan jarak fisik dari sumber ketegangan di belakang. Ia memangku tas tangan lusuh berwarna coklat tua, yang sudah setia menemaninya selama 3 tahun terakhir. Ia mencengkram erat tali tas itu, menjadikannya jangkar fisik untuk menahan gejolak emosional di dalam hatinya. Tiba-tiba, keheningan yang rapuh itu pecah oleh suara yang tajam, dingin, dan menusuk telinga seperti pecahan kaca. Panas kali Bali ini, keluh Bu Dewi. Nadanya bukan sekadar mengeluh, melainkan sebuah pernyataan penghinaan terhadap seluruh pulau. Ruli bilang kita akan menginap di hotel bintang 5. Awas saja kalau hotelnya jelek. Aku tidak mau tidur di kasur yang gatal. Pevita menoleh sedikit ke belakang. Senyumnya dipaksakan, hanya mencapai bibirnya, tidak sampai ke mata yang sudah menunjukkan guratan lelah yang mendalam. Tenang saja, Bu. Suaranya terdengar lembut, berusaha menjadi penawar. Kita akan menginap di The Royal Azur. Itu salah satu resort terbaik di Nusa Dua. Pemandangannya langsung ke laut. Bu Dewi mendengus, seperti mengeluarkan asap dari hidungnya. Matanya kini beralih dari jendela dan menatap lurus ke punggung Pevita. Ada kebencian yang samar, atau setidaknya ketidakpuasan, dalam tatapannya. Kamu tahu apa soal resort terbaik? Paling juga Ruli yang pilihkan. Kamu itu cuma ikut saja. Sudah untung diajak liburan. Padahal kerjamu di rumah cuma ongkang-ongkang kaki. Pevita mengeratkan pegangannya pada tali tas lusuhnya hingga buku-buku jarinya memutih. Ongkang-ongkang kaki. Kata-kata itu menghunjam, menusuk tepat pada inti pengorbanannya yang tak terlihat. Batinnya berteriak miris. Pevita adalah alarm yang hidup di rumah itu. Ia bangun pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan Ruli dan Bu Dewi, memastikan baju kerja suaminya licin tanpa satupun kerutan,
mengurus segala kebutuhan rumah tangga dari pembayaran tagihan hingga stok bahan makanan. Dan di sela-sela itu, di saat semua orang, terutama Bu Dewi dan Ruli yang terlelap, berpikir dia sedang tidur siang atau menonton sinetron, Pevita bekerja. Tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilan sederhananya, wajah tanpa riasan tebal, kemeja katun polos, dan celana bahan yang itu-itu saja, Pevita adalah seorang silent investor yang mengelola portofolio saham dan properti bernilai miliaran rupiah. Dia adalah otak di balik cash flow rumah tangga mereka. Gaji Ruli sebagai staf administrasi senior hanya cukup untuk bensin dan uang rokoknya sendiri. Cicilan rumah, mobil yang dipakai Ruli, hingga biaya liburan mewah ini, 100% keluar dari kantong pribadi Pevita. Tapi Pevita memilih diam. Dia mencintai Ruli. Dulu, Ruli adalah pria yang lembut. Pevita berpikir dengan menutupi kelebihan finansialnya, dia bisa menjaga harga diri suaminya sebagai kepala keluarga. Namun, 3 tahun pernikahan mengajarkannya satu hal pahit. Kebaikannya justru dianggap kelemahan, dan pengorbanannya dianggap kewajiban. Ruli kecapean kerja, Bu, jawab Pevita pelan, mencoba membela suaminya yang masih mendengkur. Ya jelas capek, dia banting tulang cari uang buat gaya hidupmu. Sergah Bu Dewi cepat. Lihat tuh, tiket pesawat mahal, sewa mobil mewah, hotel bintang 5. Kalau bukan anakku yang bayar, mana mungkin kamu bisa injak Bali? Sopir taksi melirik canggung lewat spion tengah. Pevita hanya menghela napas panjang, menatap jalanan aspal yang beruap. Dia yang mentransfer uang tiket, dia yang membuking mobil ini. Tapi di mata Bu Dewi, Pevita hanyalah parasit. Dan yang paling menyakitkan, Ruli tidak pernah sekalipun meluruskan fakta itu. Ruli menikmati pujian ibunya sebagai anak sukses, sementara istrinya dijadikan bantalan caci maki. Mobil berbelok memasuki gerbang megah The Royal Azur. Pilar-pilar marmer menjulang tinggi, dikelilingi kolam teratai yang luas. Keindahan itu sedikit meredakan ketegangan di dada Pevita. Dia berharap liburan ini bisa memperbaiki hubungannya dengan mertua, atau setidaknya membuat Ruli sedikit lebih menghargainya. Namun, Pevita tidak tahu bahwa gerbang megah itu adalah pintu masuk menuju akhir pernikahannya. Lobi The Royal Azur bukan sekadar ruang tunggu. Itu adalah sebuah galeri seni raksasa dengan langit-langit setinggi 10 meter dan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya matahari sore. Tamu-tamu berpakaian necis berlalu lalang. Para bellboy dengan sigap menurunkan koper-koper mahal. Ruli, yang sudah bangun begitu mobil berhenti, langsung merapikan kemejanya. Dia menggandeng ibunya turun, meninggalkan Pevita yang harus mengurus bagasi bersama sopir. Setelah memastikan semua koper aman, Pevita menyusul ke meja resepsionis. Di sana, Bu Dewi sedang berdiri berkacak pinggang, menatap sekeliling dengan wajah takjub yang dipaksakan terlihat angkuh. Ruli berdiri di sebelahnya, tampak canggung. Selamat sore, ada yang bisa dibantu? Sapa resepsionis wanita dengan ramah. Check-in, kata Ruli. Atas nama Ruli, atau mungkin Pevita. Ruli menoleh bingung pada istrinya yang baru sampai. Pevita maju selangkah, mengeluarkan kartu identitasnya. Atas nama Pevita Adijaya. Booking untuk 1 presidential suite dengan 2 kamar tidur koneksi. Mata resepsionis itu membelalak sejenak saat melihat data di layarnya. Tamu yang memesan presidential suite biasanya diperlakukan seperti raja. Ah, tentu saja, Ibu Pevita. Selamat datang di The Royal Azur. Segala sesuatunya sudah kami siapkan. Ini adalah suite terbaik kami dengan akses langsung ke kolam renang pribadi. Mendengar kata suite terbaik dan kolam renang pribadi, mata Bu Dewi berbinar tamak. Dia langsung menyela, memotong pembicaraan antara Pevita dan resepsionis. Mana kuncinya? Bu Dewi mengulurkan tangan yang penuh cincin emas imitasi. Resepsionis itu tersenyum ragu, lalu meletakkan 2 kartu akses elektronik di atas meja marmer. Ini kuncinya, Ibu. Dengan gerakan cepat, Bu Dewi menyambar kedua kartu itu. Dia menggenggamnya erat seolah itu adalah batang emas murni. Bagus, kata Bu Dewi lantang. Suaranya menggema di lobi yang hening dan elegan.
Dia menatap Ruli dengan bangga. Lalu tatapannya beralih pada Pevita dengan sorot mata merendahkan yang dingin. Ayo, Ruli, kita ke kamar. Ibu sudah tidak sabar mau rendam kaki. Pevita tertegun. Bu, satu kuncinya untuk saya dan Ruli. Bu Dewi tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Dia berbalik, memastikan suara kerasnya didengar oleh tamu-tamu lain yang duduk di sofa lobi. Untuk kamu. Bu Dewi menunjuk wajah Pevita dengan telunjuknya. Sadar diri sedikit. Pevita, lihat penampilanmu. Kumal, dekil. Kamu pikir kamu pantas tidur di presidential suite? Darah Pevita berdesir naik ke wajahnya. Beberapa tamu mulai menoleh, berbisik-bisik. Bu, ini dipesan atas nama saya. Diam kamu, bentak Bu Dewi. Dengar baik-baik, tak ada kamar untukmu. Kamar mewah yang kita pesan itu bukan buat babu sepertimu. Kamu pikir saya sudi tidur satu atap dengan menantu benalu yang bisanya cuma menghabiskan uang anak saya? Kalimat itu meluncur seperti vonis mati. Hening, suasana lobi yang tadinya hangat kini terasa membeku. Resepsionis menahan napas, bingung harus berbuat apa. Bu Dewi melemparkan pandangan jijik ke arah koper Pevita. Sana, kamu cari losmen murah di belakang hotel, atau tidur di musola pom bensin sekalian. Uang Ruli terlalu berharga kalau dipakai untuk memanjakan kamu. Pevita merasa lututnya lemas, bukan karena takut, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Dia tidak melihat ke arah Bu Dewi. Dia menatap Ruli. Tatapan Pevita terkunci pada suaminya. Ini adalah momennya. Ini adalah saat di mana seorang suami seharusnya berdiri, merangkul istrinya, dan membela kehormatan pasangannya di depan ibunya sendiri. Apalagi Ruli tahu persis siapa yang membayar semua ini. Ruli tahu Pevita bukan benalu. Mas, panggil Pevita lirih. Matanya basah, memohon. Kamu dengar apa kata ibu? Ruli tampak gelisah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Wajahnya memerah karena malu menjadi pusat perhatian. Namun, alih-alih marah pada ibunya, dia justru menatap Pevita dengan tatapan memohon agar Pevita mengalah. Sudahlah, Pev, bisik Ruli. Suaranya bergetar pelan. Jangan bikin keributan di sini. Malu dilihat orang. Malu. Pevita mengulang kata itu dengan ketidakpercayaan. Ibumu baru saja menyebutku babu dan mengusirku dari kamar yang aku bayar. Mas, dan kamu bilang, jangan bikin keributan? Ruli mengusap tengkuknya, menghindari tatapan mata Pevita. Ya, maksud ibu mungkin bukan begitu. Ibu cuma capek. Kamu ngalah saja dulu. Ya, nanti aku susul. Kamu cari hotel lain yang murah di dekat sini. Nanti uangnya aku ganti, kalau aku sudah gajian. Dek, sesuatu di dalam dada Pevita patah. Bukan retak, tapi hancur berkeping-keping menjadi debu. Ruli tidak hanya diam. Dia memvalidasi penghinaan itu. Dia memilih kenyamanan sesaat daripada harga diri istrinya. Ruli lebih takut ibunya marah daripada istrinya terluka. Kalimat, nanti uangnya aku ganti, terdengar sangat konyol mengingat saldo rekening Ruli bahkan sering minus di akhir bulan. Pevita menatap Ruli lekat-lekat, merekam wajah pria itu baik-baik. Wajah pria yang selama 3 tahun ini ia bantu, ia dukung, dan ia modali hidupnya agar terlihat sukses di mata keluarganya. Ternyata, dia hanya memelihara seorang pengecut. Air mata yang tadi menggenang di pelupuk mata Pevita tiba-tiba surut. Rasa sedih itu menguap, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Dan di balik kekosongan itu, tumbuhlah amarah yang tenang, namun mematikan. Pevita menegakkan punggungnya. Postur tubuhnya yang tadi membungkuk sopan kini berubah tegak dan angkuh. Aura, wanita rumah tangga, lenyap seketika, digantikan oleh aura dingin seorang pebisnis yang sedang memutus kontrak kerja sama yang merugikan. Baik, kata Pevita, suaranya datar, tanpa emosi. Kalau itu keputusanmu, Mas. Ruli tampak lega, mengira Pevita kembali menjadi istri penurut seperti biasa. Nah, gitu dong, sayang, kamu memang istri yang pengertian.
Nanti aku telepon ya. Ruli berbalik, menggandeng ibunya yang tersenyum menang. Ayo Bu, kita ke kamar. Mereka berdua berjalan menuju lift, tertawa-tawa kecil, meninggalkan Pevita berdiri sendirian di tengah lobi mewah, disaksikan oleh belasan pasang mata yang menatapnya dengan rasa kasihan. Tapi mereka salah. Pevita tidak butuh dikasihani. Pevita tidak berlari keluar sambil menangis. Dia berjalan dengan langkah tenang menuju meja resepsionis. Wajahnya datar, tetapi matanya berkilat tajam. Ibu Pevita, saya mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan ini, kata resepsionis itu dengan suara gemetar. Jelas merasa tidak enak hati melihat drama barusan. Pevita tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Tidak apa-apa, Mbak, tolong pastikan suite mereka nyaman untuk malam ini. Baik, Bu. Satu hal lagi, Pevita mendekatkan wajahnya sedikit. Saya ingin membatalkan semua layanan tambahan yang sudah saya pesan untuk suite itu mulai besok pagi. Sarapan, spa, dinner, akses club lounge, semuanya. Biarkan hanya kamarnya saja yang aktif sampai check out lusa karena itu sudah non-refundable. Resepsionis itu terkejut, tapi segera mengangguk paham. Baik, Bu. Saya proses pembatalan fasilitas tambahannya. Terima kasih. Pevita berbalik, meminta bellboy membawakan kopernya kembali ke depan lobi. Dia memesan taksi online, bukan taksi hotel. Begitu duduk di dalam taksi yang membawanya kembali ke bandara, Pevita mengeluarkan ponsel pintarnya. Jari jemarinya menari lincah di atas layar, melakukan eksekusi yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Pertama, dia membuka aplikasi mobile banking dari bank prioritas tempat ia menyimpan dana utamanya. Dia masuk ke menu manajemen kartu kredit. Ada 2 kartu tambahan, supplementary card, yang dia berikan kepada Ruli. 1 kartu platinum untuk belanja bulanan dan 1 kartu travel signature untuk perjalanan ini. Limitnya hampir tak terbatas selama ini. Pevita menekan tombol, blokir permanen. Status, berhasil. Kedua, dia memindahkan sisa saldo tunai di rekening gabungan, yang 90% isinya uang Pevita, ke rekening pribadinya yang tidak diketahui Ruli. Dia hanya menyisakan uang sekitar Rp200.000 di sana. Ketiga, dia membuka aplikasi travel agent. Tiket pulang Ruli dan Bu Dewi yang dijadwalkan naik kelas bisnis 3 hari lagi, dia batalkan. Refund masuk ke saldo travel agent Pevita dalam hitungan detik. Terakhir, Pevita membuka kartu SIM dari ponselnya, mematahkannya menjadi 2 bagian, dan melemparkannya ke tempat sampah kecil di dalam taksi. Dia tidak akan pulang ke rumah mereka di Jakarta. Rumah itu, meski diatasnamakan Ruli untuk menjaga ego suaminya, sertifikat aslinya masih dipegang notaris Pevita karena berstatus pinjam nama, dengan perjanjian pisah harta yang Ruli tanda tangani tanpa membaca detailnya dulu saat menikah karena terlalu percaya diri. Pevita membuka tabletnya, mengirim pesan singkat lewat email kepada asisten pribadinya di Singapura. Siapkan apartemen di Orchard. Saya ambil penerbangan malam ini. Kosongkan jadwal saya selama 2 bulan ke depan dari pertemuan fisik. Saya akan bekerja remote. Dan hubungi pengacara saya, Pak Haryo. Kita mulai prosesnya. Taksi melaju menembus senja Bali. Pevita menatap keluar jendela. Dia bukan lagi babu. Mulai detik ini, dia adalah orang asing bagi Ruli. Dan orang asing tidak membiayai hidup orang lain. Di Presidential Suite Royal Azur, Bu Dewi sedang melompat-lompat kecil di atas kasur king size empuk itu seperti anak kecil. Sementara Ruli sibuk memotret setiap sudut ruangan untuk dipamerkan di Instagram Story, tentu saja dengan caption, "Kerja keras membuahkan hasil. Family time." Aduh, Ruli. Ini baru hidup, seru Bu Dewi, membuka pintu balkon yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Angin laut menerpa wajahnya. Coba dari dulu kamu tegas sama istrimu itu. Lihat kan, tanpa dia, suasana jadi lebih enak. Tidak ada aura miskin. Ruli tertawa, meski ada sedikit rasa tidak nyaman di ulu hatinya. Iya, Bu, yang penting ibu senang. Lapar nih, Rul. Tadi di pesawat ibu cuma makan roti. Ayo kita makan di restoran bawah.
Ibu lihat tadi ada restoran seafood mewah di pinggir kolam. Ajak Bu Dewi. Siap, Bu. Ayo kita sikat. Ruli menepuk saku celananya, merasakan dompet tebal berisi kartu kredit platinum yang selama ini selalu berhasil digesek di mana saja. Dia merasa berkuasa. Mereka turun ke restoran The Ocean Grill. Pelayan menyambut mereka dengan ramah, memberikan meja terbaik di tepi pantai. Tanpa melihat harga, Bu Dewi memesan lobster bakar ukuran jumbo, kepiting saus tiram, sebotol wine impor, dan berbagai hidangan pembuka. Ruli hanya mengiyakan, merasa bangga bisa mentraktir ibunya. Makan malam itu berlangsung penuh tawa. Bu Dewi sibuk menghina Pevita di sela-sela kunyahannya. Bagus dia pergi, biar dia tahu rasa tidur di losmen. Besok-besok kalau dia mau minta maaf, suruh dia cium kaki ibu dulu. Ruli mengangguk-angguk sambil meneguk wine-nya. Iya, Bu. Biar dia belajar sopan santun. 1 jam kemudian, pesta usai. Pelayan datang membawa tagihan dalam map kulit yang elegan. Ruli membukanya dengan santai. Total tagihan, Rp8.500.000. Angka yang cukup besar, setara dengan hampir 2 bulan gaji pokok Ruli. Tapi dia tidak khawatir. Kartu kredit dari Pevita selalu bisa diandalkan. Dengan gaya bossy, Ruli menyelipkan kartu platinum itu ke dalam map. Silakan. Pelayan membawanya pergi. Ruli kembali mengobrol dengan ibunya, merencanakan besok mau jalan-jalan kemana. 5 menit berlalu. Pelayan itu kembali. Wajahnya tidak lagi tersenyum ramah, melainkan terlihat canggung dan sedikit curiga. Dia tidak sendirian. Manajer restoran berdiri di belakangnya. Maaf, Pak Ruli, kata pelayan itu pelan. Kartunya declined. Ditolak oleh sistem. Ruli mengernyit. Hah? Gak mungkin. Itu limitnya besar. Coba lagi. Sudah kami coba 3 kali. Pak, keterangannya. Kartu diblokir. Bapak ada kartu lain? Wajah Ruli mulai memucat. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengeluarkan kartu travel signature-nya. Pakai yang ini. Pelayan itu kembali ke mesin EDC. Beb, suara struk tidak keluar. Maaf Pak, yang ini juga diblokir. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Ruli. Bu Dewi mulai terlihat panik. Kenapa? Rul? Kok nggak bisa? Nggak tahu, Bu. Mungkin sistem bank lagi error. Ruli beralasan. Tangannya gemetar membuka dompet. Dia mengeluarkan kartu debit gajinya sendiri. Dia tahu isinya tidak banyak, tapi dia berharap cukup. Coba ini, kata Ruli pasrah. Pelayan mencobanya. Maaf Pak, saldo tidak mencukupi. Transaksi gagal. Keheningan yang memalukan terjadi di meja itu. Orang-orang di meja sebelah mulai melirik. Manajer restoran maju selangkah. Wajahnya tegas. Pak, total tagihannya 8.500.000. Harus dilunasi sekarang. Kami tidak menerima bon. Ruli panik. Dia segera mengambil ponselnya. Sebentar, saya telepon istri saya. Mungkin dia salah pencet atau gimana. Ruli menekan nomor Pevita di kontak cepat. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali. Dia mencoba menelepon via WhatsApp. Foto profil Pevita sudah hilang, abu-abu. Pesan hanya centang 1. Sial, umpat Ruli. Kenapa Rul? Pevita nggak angkat? Tanya Bu Dewi. Suaranya naik 1 oktav karena malu dilihat pelayan. Nomornya nggak aktif. Bu, diblok. Saat itulah realita menghantam Ruli seperti truk tronton. Pevita tidak sekadar pergi ke hotel lain. Pevita telah memutus satu-satunya hal yang membuat Ruli dan ibunya bisa bertingkah seperti raja. Uang. Bapak Ruli. Suara manajer restoran semakin dingin. Jika Bapak tidak bisa membayar, kami terpaksa memanggil keamanan hotel dan melaporkan ini ke polisi pariwisata. Malam yang indah di Bali berubah menjadi mimpi buruk. Di kejauhan, pesawat yang membawa Pevita lepas landas. Terbang tinggi meninggalkan 2 manusia yang kini terperangkap dalam kesombongan mereka sendiri tanpa sepeser pun uang di saku.
Malam itu di restoran The Ocean Grill menjadi titik terendah dalam hidup Ruli, setidaknya sampai saat itu. Di bawah tatapan dingin manajer restoran dan bisik-bisik tamu lain yang menusuk telinga, Ruli terpaksa melakukan hal yang paling ia hindari seumur hidupnya, mengemis belas kasihan. "Pak, tolonglah. Saya benar-benar lupa PIN kartu debit saya." Bohong Ruli. Keringat dingin membasahi kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik. "Bisa tidak tagihannya dimasukkan ke kamar dulu? Besok pagi saya lunasi semuanya saat check out." Manajer itu menatap Ruli dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu melirik Bu Dewi yang pura-pura sibuk memandang laut, enggan terlibat dalam urusan rendahan, tawar-menawar harga. "Baik, Pak Ruli," kata manajer itu akhirnya. Nadanya penuh keraguan. "Tapi kami akan menahan KTP Bapak sebagai jaminan tambahan sampai tagihan lunas. Dan mohon maaf, akses charge turun Bapak kami kunci mulai detik ini." Ruli menyerahkan KTP-nya dengan tangan gemetar. Makan malam mewah itu berakhir tanpa hidangan penutup. Tanpa tawa, hanya rasa malu yang membakar ulu hati. Keesokan paginya, mimpi buruk yang sebenarnya baru dimulai. Saat Ruli mencoba memperpanjang masa inap, berharap Pevita akan menyalakan ponselnya dan membereskan kekacauan ini, pihak resepsionis memberitahu bahwa kartu kredit yang digunakan untuk booking deposit telah diblokir. Tanpa deposit aktif, mereka harus keluar jam 12 siang Teng. "Tapi tiket pesawat kami baru lusa," protes Ruli di depan meja resepsionis. "Itu di luar tanggung jawab kami." "Pak, tanpa jaminan pembayaran, Bapak harus check out," jawab petugas itu tegas. Dengan sisa uang tunai yang sangat tipis di dompet, hasil menguras ATM gaji Ruli yang menyedihkan, mereka tidak mampu membeli tiket pesawat baru untuk hari itu, apalagi business class seperti saat berangkat. Ruli terpaksa mencari tiket bus malam antar kota yang memakan waktu perjalanan hampir 24 jam dari Denpasar ke Jakarta. Perjalanan pulang itu adalah neraka dunia bagi Bu Dewi. Wanita yang kemarin berlagak seperti nyonya besar di lobi hotel bintang 5 itu kini harus duduk berimpitan di dalam bus yang AC-nya bocor meneteskan air, di sebelah penumpang yang merokok sembunyi-sembunyi. "Ini semua gara-gara istrimu yang tidak tahu diri itu," cerocos Bu Dewi sepanjang jalan. Suaranya bersaing dengan deru mesin bus. "Lihat, Ruli, ibu sampai sakit pinggang begini. Awas saja kalau kita sampai rumah. Ibu akan usir dia beneran." Ruli hanya diam, memijat pelipisnya yang berdenyut. Dia mencoba menghubungi Pevita ratusan kali. Hasilnya nihil. WhatsApp hanya centang 1. Telepon operator. Instagram hilang. Pevita benar-benar menghilang di telan bumi, meninggalkan Ruli yang baru sadar betapa lumpuhnya ia tanpa dompet sang istri. Ketika bus akhirnya merayap masuk ke terminal Jakarta yang panas dan berdebu, Ruli dan Bu Dewi turun dengan wajah kucel, baju kusut, dan harga diri yang sudah terinjak-injak di aspal. Mereka pulang bukan dengan oleh-oleh dan cerita liburan, melainkan dengan dendam dan hutang rasa malu. Taksi online yang mereka tumpangi berhenti di depan rumah 2 lantai bergaya minimalis di kawasan Bintaro. Rumah itu tampak gelap gulita. Tidak ada lampu teras yang menyala. Padahal hari sudah malam. "Bei Inah, Bei Inah," teriak Bu Dewi begitu Ruli membuka pintu utama. "Nyalakan lampunya. Kami pulang. Siapkan air panas. Badan saya lengket semua." Hening. Tidak ada jawaban. Ruli meraba saklar lampu ruang tamu. Klik. Tidak menyala. "Mati lampu," gumam Ruli. Dia mengecek meteran listrik di luar. Layarnya gelap total. Dan ada bunyi bip-bip lemah yang menandakan token listrik sudah habis total sejak beberapa jam lalu. "Ya Tuhan," keluh Ruli. "Token habis. Biasanya Pevita yang isi otomatis. Isi sekarang." "Ruli, panas ini," bentak Bu Dewi, mengipasi dirinya dengan tangan. Ruli membuka aplikasi M-Banking di ponselnya. Saldonya tinggal Rp50.000 setelah bayar taksi. Token listrik minimal untuk rumah sebesar ini butuh setidaknya Rp200.000 agar AC bisa nyala semua. Ruli terpaksa meminjam uang 100.000 dari sopir taksi yang belum pergi dengan jaminan dia akan transfer besok. Betapa memalukannya. Setelah listrik menyala, kekacauan di dalam rumah baru terlihat jelas. Lantai berdebu, meja makan kosong,
Tidak ada aroma masakan. Di meja dapur, tergeletak sebuah amplop putih dengan tulisan tangan kasar. Untuk Pak Ruli. Ruli membukanya dengan perasaan tidak enak. Itu surat dari Bei Inah, pembantu mereka. Pak Ruli, Bu Pevita sudah telepon saya kemarin. Beliau kasih saya pesangon 3 bulan gaji dan menyuruh saya berhenti kerja hari ini juga dan pulang kampung. Kunci rumah cadangan sudah saya taruh di laci. Terima kasih. Ruli meremas kertas itu. Pevita bukan hanya pergi. Dia melucuti semua kenyamanan di rumah ini. Dia memecat pembantu yang selama ini digaji pakai uangnya. Mana Bei Inah? Ibu lapar. Bu Dewi muncul dari kamar. Sudah berganti daster tapi wajahnya masih masam. Bei Inah berhenti. Bu, disuruh Pevita. Apa? Mata Bu Dewi melotot. Dasar istri durhaka. Dia mau membunuh kita pelan-pelan? Terus siapa yang masak? Siapa yang nyuci baju kotor kita yang segunung ini? Ya kita sendiri, Bu. Jawab Ruli lemas. Enak saja. Ibu ini orang tua. Ibu tidak mau nyuci. Kamu yang nyuci. Kamu kan laki-laki, kepala rumah tangga. Masa ngurus beginian gak becus? Ruli menatap ibunya tak percaya. Dulu, saat ada Pevita, ibunya selalu berkata, istrimu itu tugasnya melayanimu. Sekarang, saat Pevita tidak ada, ibunya tidak mau mengambil peran itu sedikit pun. Ruli, yang lelah setelah perjalanan 24 jam, terpaksa pergi ke dapur, merebus mie instan untuk makan malam mereka. Saat dia makan mie yang kematangan itu dalam diam, Ruli melihat tumpukan surat tagihan di atas kulkas yang biasanya sudah dibereskan Pevita. Tagihan internet, tagihan air, tagihan kartu kredit. Semuanya atas nama Ruli, tapi selama ini Pevita yang membayarnya. Malam itu, di kamar yang AC-nya mulai terasa kurang dingin karena belum diservis, Ruli tidak bisa tidur. Dia menatap langit-langit, menyadari bahwa rumah ini bukan istana. Tanpa Pevita, rumah ini hanyalah bangunan beton yang menuntut biaya perawatan yang tidak sanggup ia bayar. 3.000 km dari Jakarta, di sebuah penthouse lantai 45 di kawasan Orchard Road, Singapura, Pevita berdiri menghadap dinding kaca raksasa. Pemandangan kota yang gemerlap terhampar di bawah kakinya. Tidak ada debu, tidak ada bentakan mertua, dan tidak ada keharusan melayani suami yang tidak tahu terima kasih. Pevita menyesap Earl Grey tea hangat dari cangkir porselen tipis. Penampilannya sudah berubah total. Rambutnya yang dulu selalu diikat asal-asalan kini dipotong model bob tajam yang membingkai wajahnya dengan elegan. Dia mengenakan blus sutra berwarna krim dan celana panjang high waist yang menunjukkan postur tubuhnya yang ramping. Di meja kerjanya yang luas, 3 layar monitor menyala, menampilkan grafik saham global, laporan keuangan perusahaan, dan dokumen legal. Bu Pevita, suara asisten pribadinya, Claire, terdengar dari intercom. Pak Haryo dari tim legal Jakarta sudah tersambung di jalur 1. Pevita menekan tombol di mejanya. Selamat malam, Pak Haryo. Bagaimana perkembangannya? Selamat malam, Bu Pevita. Suara bariton pengacara senior itu terdengar jernih. Sesuai instruksi Ibu, kami sudah mengamankan semua aset yang terdaftar atas nama Ibu dan perusahaan Ibu. Sertifikat rumah di Bintaro memang atas nama suami Ibu, Ruli, tapi karena ada perjanjian pranikah dan bukti aliran dana pembelian 100% dari rekening Ibu, posisi kita sangat kuat untuk menyitanya kembali. Bagus, jawab Pevita tenang. Biarkan mereka tinggal di sana dulu. Saya ingin mereka merasakan beban biaya operasional rumah itu. Jangan matikan listrik atau air, tapi jangan bayarkan tagihannya. Biar tagihan itu datang ke Ruli. Dimengerti. Lalu mengenai perusahaan tempat Pak Ruli bekerja, PT Sinergi Logistik. Proses akuisisi saham mayoritas sudah 90% rampung. Minggu depan tanda tangan final. Ibu akan resmi menjadi pemilik pengendali. Pevita tersenyum tipis. Ruli selalu membanggakan pekerjaannya di perusahaan logistik itu. Dia selalu berkata bahwa Pevita tidak mengerti dunia korporat. Sebentar lagi, Ruli akan tahu siapa sebenarnya yang duduk di puncak rantai makanan.
Pastikan nama saya tidak muncul sampai momen yang tepat. Pak Haryo, gunakan nama holding company saya di Cayman Island. Siap, Bu. Oh ya, satu lagi. Pihak bank melaporkan ada percobaan penggunaan kartu kredit tambahan berkali-kali di berbagai merchant di Jakarta. Dari supermarket sampai toko emas. Semuanya gagal. Pevita tertawa kecil. Tawa yang terdengar miris. Biarkan saja. Itu hiburan kecil buat saya. Terima kasih, Pak Haryo. Sambungan terputus. Pevita kembali menatap gemerlap Singapura. Dia merindukan Ruli? Dia merindukan versi Ruli yang ada di kepalanya. Sosok suami imajiner yang baik dan bertanggung jawab. Ruli yang asli hanyalah beban. 2 bulan ini adalah masa detoksifikasi bagi Pevita. Dia kembali ke ritme hidupnya yang asli. Bangun pagi, yoga, memimpin rapat, menganalisis pasar, dan tidur dengan tenang tanpa mendengar dengkuran atau keluhan. Dia merasa hidup kembali. Dia bukan lagi babu. Dia adalah queen di papan caturnya sendiri. 1 bulan berlalu di Jakarta, dan hidup Ruli sudah benar-benar seperti neraka. Ruli datang ke kantor dengan kemeja yang bagian kerahnya agak kucel. Dia sudah mencoba menyetrika sendiri, tapi hasilnya malah membuat kainnya mengkilap aneh karena terlalu panas. Wajahnya lesu, matanya berkantung. Ruli, panggil Pak Broto, manajer divisinya, dengan suara menggelegar. Ruli tersentak kaget, hampir menumpahkan kopi instan murah yang sedang diseduhnya. Ya, Pak. Laporan bulanan kamu berantakan. Angkanya tidak, Mek. Kamu ini senior. Masa kerjanya kayak anak magang? Konsentrasi dong. Pak Broto melempar berkas ke meja Ruli. Maaf, Pak. Saya lagi banyak pikiran di rumah. Cicit Ruli. Saya nggak mau tahu urusan rumahmu. Kalau performamu begini terus, bonus tahunan kamu saya potong. Ingat, perusahaan lagi proses akuisisi investor baru. Jangan bikin malu divisi kita. Ruli mengangguk lemah. Dia duduk kembali, menatap layar komputer dengan pandangan kabur. Bonus dipotong? Itu bencana. Gaji Ruli bulan ini sudah habis dalam waktu seminggu. Tanpa manajemen keuangan Pevita, uang Ruli menguap begitu saja. Bu Dewi menuntut makan enak setiap hari. Ruli, belikan sate kambing yang di ujung jalan. Ruli, ibu butuh obat vitamin yang mahal itu. Ruli, AC kamar ibu bocor, panggil tukang. Setiap kali Ruli bilang tidak ada uang, Bu Dewi akan mengeluarkan jurus andalannya, menangis dan mengungkit masa lalu. Kamu sudah tidak sayang ibu? Gara-gara istri sialan itu kamu jadi pelit sama ibu sendiri. Akhirnya, Ruli terjebak. Demi memenuhi keinginan ibunya dan menutupi gengsi, Ruli mulai melakukan hal fatal, meminjam uang di aplikasi pinjaman online, pinjol. Awalnya hanya 2 juta, lalu pinjam lagi di aplikasi lain untuk menutup yang pertama. Bunganya mencekik, tapi Ruli berpikir, nanti kalau Pevita pulang, dia pasti bereskan ini. Dia kan pintar atur duit. Sore itu, saat Ruli pulang kerja dengan tubuh remuk redam, dia menemukan rumah dalam keadaan kacau. Piring kotor menumpuk di wastafel sampai berbau asam. Pakaian kotor berserakan di sofa. Bu Dewi sedang duduk santai menonton TV sambil makan martabak. Bu, kata Ruli lelah. Ibu kan seharian di rumah. Tolonglah piringnya dicuci. Bau banget. Bu Dewi menoleh, matanya melotot. Kamu nyuruh ibu? Ibu yang melahirkan kamu. Ruli, tangan ibu ini halus. Nanti rusak kena sabun cuci piring. Kamulah kerjain, kan kamu baru pulang. Masih pakai baju kerja sekalian kotor-kotoran. Darah Ruli mendidih. Aku capek kerja cari duit. Bu, seharian dimarahin bos. Ibu bantulah sedikit. Jangan berani bentak ibu ya. Bu Dewi berdiri, menunjuk wajah Ruli. Ini semua salahmu karena tidak becus mendidik istri. Kalau kamu tegas, Pevita nggak bakal kabur. Sekarang kamu lampiaskan ke ibu, anak durhaka. Pertengkaran itu meledak.
Teriakan mereka terdengar sampai ke tetangga sebelah. Ruli akhirnya membanting pintu kamar, masuk, dan menangis. Dia menangis bukan karena sedih kehilangan Pevita, tapi karena dia tidak sanggup menjalani hidup normal yang ternyata begitu berat tanpa bantuan istrinya. Di tengah isak tangisnya, Ruli melihat foto pernikahan mereka di dinding. Pevita tersenyum manis di sana. Ruli meraba ponselnya, mengirim pesan suara ke nomor Pevita yang masih tidak aktif. "Pev, pulanglah. Aku mohon. Ibu sakit-sakitan. Bohong. Rumah berantakan. Aku janji bakal belain kamu di depan ibu. Pulang ya, sayang." Pesan itu tidak terkirim. Ruli melempar ponselnya ke kasur. Di luar kamar, Bu Dewi masih menggerutu sendiri sambil menghabiskan martabak terakhir. 2 bulan pasca kepergian Pevita, kondisi keuangan Ruli sudah kritis. Debt collector dari pinjol mulai meneror lewat telepon. Motor Ruli sudah dijual minggu lalu untuk bayar cicilan rumah agar tidak disita bank. Sekarang dia naik ojek online ke kantor. Namun, pagi itu ada angin segar di kantor PT Sinergi Logistik. Sebuah pengumuman besar ditempel di papan mading dan dikirim ke email seluruh karyawan. Undangan Gala Dinner Celebration of New Ownip Strategic Partnership tempat, Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan, dress code black tie formal elegan wajib hadir bagi seluruh staf level senior ke atas. Ruli membaca undangan itu dengan mata berbinar. Gosip yang beredar kencang di kantor adalah pemilik baru perusahaan ini adalah konglomerat asing yang sangat loyal. Katanya, akan ada restrukturisasi gaji dan bonus besar-besaran bagi karyawan yang loyal. "Ini kesempatanku," gumam Ruli. "Kalau aku bisa tampil bagus di acara ini, kenalan sama bos baru, mungkin aku bisa dapat promosi jadi manajer. Gajinya bisa 2 kali lipat. Masalah utangku bakal lunas." Ruli pulang dengan semangat baru. Dia menceritakan hal ini pada Bu Dewi. "Gala dinner? Hotel mewah?" Mata Bu Dewi langsung hijau. "Ibu ikut ya, Rul? Siapa tahu ada duda kaya atau kolega kamu yang naksir ibu. Atau setidaknya kita bisa makan enak gratis." "Tapi Bu, undangannya untuk karyawan." "Ah, biasanya boleh bawa pasangan atau keluarga. Bilang saja istrimu mati atau kabur. Jadi kamu bawa ibumu. Ibu harus ikut. Ibu bosan di rumah butut ini." Ruli menghela napas, tapi akhirnya setuju. Dia butuh ibunya diam dan berhenti mengomel. Mungkin kalau ibunya senang di pesta, beban Ruli sedikit berkurang. Masalah baru muncul. Baju. Jas Ruli yang bagus sudah agak sempit karena dia stres makan, atau kembung karena kebanyakan mie instan, dan baunya apek. Gaun pesta Bu Dewi yang lama sudah ketinggalan zaman. "Kita harus beli baju baru. Rul, masa ketemu bos baru pakai baju gembel?" desak Bu Dewi. "Uang dari mana, Bu? Kartu kredit mati semua." "Pinjam lagi lah. Aplikasi yang di HP kamu itu. Nanti kan kamu dapat bonus besar. Langsung lunas. Anggap ini modal investasi," hasut Bu Dewi. Dengan tangan gemetar, Ruli menekan tombol, ajukan pinjaman, di aplikasi pinjol ilegal yang bunganya mencekik leher. Cair 5 juta rupiah dalam 10 menit. Cukup untuk sewa jas dan gaun yang lumayan, serta ke salon. Hari H tiba. Ruli mengenakan tuxedo sewaan yang sedikit kepanjangan di lengan. Bu Dewi memakai gaun merah menyala yang terlalu ketat, dengan riasan tebal yang mencoba menutupi keriput kekesalan di wajahnya. Mereka berdiri di depan cermin yang retak di sudut kamar. "Kita terlihat seperti orang kaya lagi, Rul," kata Bu Dewi bangga, mematut diri. "Malam ini, lupakan Pevita si babu itu. Malam ini kita cari muka di depan bos barumu. Siapa tahu dia punya anak gadis yang bisa kamu pacari." Ruli tersenyum kecut. Dia tidak memikirkan wanita lain. Dia hanya memikirkan amplop bonus. Mereka berangkat dengan taksi sewaan, supaya terlihat punya mobil, menuju Hotel Mulia. Jantung Ruli berdegup kencang. Dia punya firasat malam ini akan mengubah hidupnya. Dan firasatnya benar. Malam ini memang akan mengubah hidupnya, tapi ke arah yang sama sekali tidak dia duga. Sesampainya di ballroom yang megah,
Ruli dan Bu Dewi sibuk mengambil canape dan minuman, mencoba berbaur dengan para direksi. Ruli memperkenalkan ibunya ke sana kemari, yang disambut dengan senyum sopan namun canggung oleh rekan-rekannya. "Siapa sih pemilik barunya?" tanya Ruli pada Pak Broto yang sedang memegang gelas wine. "Nggak ada yang tahu, Rul," katanya dia investor misterius yang selama ini main di luar negeri. "Tapi denger-dengar, orangnya perfeksionis dan sadis kalau soal audit keuangan," bisik Pak Broto. Tiba-tiba lampu ballroom meredup. Musik orkestra yang megah berhenti, digantikan oleh suara MC yang lantang. "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Mari kita sambut pemilik utama dan CEO baru dari Sinergi Logistik Group." Pintu utama ballroom terbuka perlahan. Asap dry ice tipis memberi efek dramatis. Semua mata tertuju ke sana. Ruli menjinjitkan kakinya. Penasaran. Bu Dewi menyikut pinggangnya. "Pasti bule tua, Rul." Sesosok wanita melangkah masuk. Cahaya lampu sorot, spotlight, langsung menyinarinya. Dia mengenakan gaun malam off-shoulder berwarna emerald green yang membalut tubuhnya dengan sempurna, berkilauan tertimpa cahaya. Di lehernya melingkar kalung berlian yang harganya mungkin bisa membeli seluruh kompleks perumahan Ruli. Wanita itu berjalan dengan dagu terangkat. Tatapan matanya tajam dan penuh kuasa, menyapu seluruh ruangan. Aura kepemimpinannya begitu kuat hingga membuat ratusan orang di ruangan itu menahan napas. Ruli menyipitkan mata. Dia merasa kenal dengan siluet itu. Dia merasa kenal dengan cara berjalannya. Saat wanita itu naik ke atas panggung dan cahaya menyorot wajahnya dengan jelas, gelas di tangan Ruli terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai. "Perang!" Bu Dewi melongo. Mulutnya terbuka lebar hingga lalat bisa masuk. Wanita di atas panggung itu, sang pemilik baru, sang miliarder misterius, adalah Pevita. Istri yang 2 bulan lalu mereka usir dan sebut sebagai Babu. Pevita berdiri di depan mikrofon, tersenyum. Bukan senyum manis untuk suami, tapi senyum predator yang melihat mangsanya sudah masuk perangkap. Matanya langsung menemukan Ruli di tengah kerumunan. Tatapan mereka terkunci. Disitulah Ruli sadar, tamatlah riwayatnya. Suara pecahan gelas wine itu terdengar seperti ledakan bom di telinga Ruli. Perang! Cairan merah pekat tumpah mengotori karpet bludru ballroom hotel mulia, memercik ke ujung sepatu pantofel sewaan Ruli dan gaun merah norak Bu Dewi. Namun, tak ada satupun dari mereka yang peduli pada noda itu. Mata mereka, dan ratusan pasang mata lain di ruangan itu, terpaku ke satu titik, panggung utama. Di sana, di bawah sorotan lampu spotlight yang menyilaukan, berdiri sosok yang selama 3 tahun terakhir dikenal Ruli hanya sebagai wanita yang memakai daster batik lusuh saat memasak sop ayam. Wanita yang tangannya kasar karena mencuci baju tanpa mesin cuci yang layak, dan wanita yang selalu menunduk patuh saat dibentak. Tapi malam ini, wanita itu tampak asing. Pevita berdiri tegak laksana Dewi Perang. Gaun emerald green sutra itu membalut tubuhnya dengan elegan, menampilkan bahu mulus yang berkilau. Rambut bobnya tertata sempurna, dan wajahnya dipulas makeup profesional yang menonjolkan tulang pipinya yang tegas. Tidak ada jejak Babu di sana. Yang ada hanyalah aura kekuasaan yang murni dan mengintimidasi. Ruli. Suara Bu Dewi bergetar, terdengar seperti cicitan tikus yang terinjak. Tangannya mencengkeram lengan jas Ruli begitu keras hingga kukunya menembus kain. Itu si Pevita kan? Si benalu itu. Ruli tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Dia ingin berkata, tidak mungkin. Dia ingin percaya bahwa ini hanya halusinasi akibat stres dikejar debt collector pinjol. Mungkin wanita di panggung itu adalah kembaran Pevita yang jahat? Atau Pevita punya saudara kembar yang terpisah sejak lahir? Namun, harapan konyol itu hancur saat wanita di panggung itu mulai berbicara. "Selamat malam, rekan-rekan Sinergi Logistik." Suara Pevita menggema lewat sound system kualitas terbaik. Suaranya tenang, berwibawa, dengan diksi yang tertata rapi. Itu suara Pevita, tapi dengan nada yang belum pernah didengar Ruli sebelumnya. Nada seorang pemimpin. "Nama saya Pevita Adijaya. Sebagian dari kalian mungkin mengenal saya sebagai investor di balik Adijaya Holdings. Hari ini,
saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pemegang saham mayoritas baru, tetapi sebagai nahoda yang akan membersihkan kapal ini dari karat dan beban yang tidak perlu. Kata membersihkan dan beban diucapkan dengan penekanan yang membuat bulu kuduk Ruli meremang. Ruli merasa kakinya lemas. Dia mundur selangkah, mencoba menyembunyikan diri di balik punggung seorang direktur gemuk di depannya. Tapi terlambat. Dari atas panggung, tatapan Pevita menyapu ruangan, melewati ratusan wajah, dan berhenti tepat di titik di mana Ruli berdiri. Pevita tidak melotot. Dia tidak mengerutkan kening. Dia hanya tersenyum tipis, senyum yang sangat dingin dan sedikit mengejek, sebelum kembali menatap audiens. Kontak mata itu hanya berlangsung 2 detik. Tapi bagi Ruli rasanya seperti 2 jam disiksa di kursi listrik. Dia melihat kita. Rul, dia melihat kita. Desis Bu Dewi panik. Tapi kemudian nada suaranya berubah aneh. Ketakutan di wajahnya perlahan berganti menjadi keserakahan yang membara. Tunggu dulu. Kalau dia pemilik perusahaan ini, berarti dia kaya raya? Benar-benar kaya. Otak Bu Dewi yang materialistik berputar cepat, mengalahkan rasa malunya. Ruli, istrimu ternyata bos besar. Kenapa kamu diam saja? Itu artinya harta dia harta kita juga. Kita bisa kaya mendadak malam ini. Bu, jangan gila. Bisik Ruli pucat. Apanya yang gila? Dia masih istrimu yang sah kan? Kamu belum ceraikan. Bu Dewi mengguncang bahu anaknya. Ayo maju. Samperin dia. Tunjukkan kalau kamu suaminya. Pasti dia cuma prank kita kemarin itu. Dia pasti mau kasih kejutan. Ruli menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. Bagaimana bisa ibunya sedelusional ini? Di atas panggung, Pevita menutup pidatonya. Malam ini, nikmatilah hidangannya. Karena mulai besok, kita akan bekerja sangat keras. Audit menyeluruh akan dimulai pukul 8 pagi. Terima kasih. Tepuk tangan membahana. Pevita turun dari panggung, langsung dikerumuni oleh jajaran direksi lama yang tampak menjilat, membungkuk-bungkuk hormat padanya. Pevita menyalami mereka satu persatu dengan gestur anggun namun berjarak. Ayo Ruli. Bu Dewi menarik paksa tangan Ruli, menyeretnya membelah kerumunan menuju ke arah Pevita. Bu, jangan, malu. Ruli mencoba menahan, tapi tenaga ibunya yang didorong nafsu harta ternyata luar biasa kuat. Suasana ballroom berubah menjadi ajang cari muka. Para manajer senior berebut ingin menyapa Ibu Pevita, berharap posisi mereka aman pasca akuisisi. Pevita melayani mereka dengan profesional, didampingi oleh Pak Haryo, pengacaranya, dan 2 orang bodyguard berbadan tegap yang berdiri sigap di belakangnya. Ibu Pevita, sebuah kehormatan, kata Pak Broto, bos divisi Ruli, sambil menunduk dalam-dalam. Visi ibu tadi sangat inspiratif. Divisi logistik siap mendukung penuh. Terima kasih, Pak Broto. Jawab Pevita ramah namun tegas. Saya sudah membaca laporan divisi Anda. Ada banyak inefisiensi. Kita akan bahas detailnya besok di ruang rapat. Wajah Pak Broto memucat sedikit, tapi dia tetap tersenyum. Siap, Bu. Siap. Saat itulah, keributan kecil terjadi di ring 2 pengamanan. Minggir, saya mertuanya. Saya ibu mertua Bu Pevita. Suara cempreng Bu Dewi membelah dengungan percakapan sopan di ruangan itu. Beberapa tamu menoleh, mengernyit melihat wanita bergaun merah norak yang sedang beradu mulut dengan bodyguard. Maaf Bu, ibu tidak bisa mendekat tanpa izin, kata bodyguard itu tegas, merentangkan tangannya menghalangi jalan. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya yang melahirkan suami bosmu itu. Ruli, ngomong dong. Bu Dewi menyikut Ruli yang berdiri di belakangnya dengan wajah merah padam, ingin sekali menghilang di telan bumi. Pevita, yang sedang berbicara dengan direktur keuangan, berhenti sejenak. Dia menoleh perlahan ke sumber keributan. Matanya bertemu dengan mata Bu Dewi yang melotot garang. Keheningan melanda lingkaran di sekitar mereka. Orang-orang mulai berbisik. Siapa itu? Katanya mertuanya. Kok penampilannya begitu? Itu Ruli kan?
Staf admin logistik. Pevita mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat pada bodyguardnya. Biarkan mereka masuk. Para pengawal menyingkir. Bu Dewi langsung melangkah maju dengan dagu diangkat tinggi-tinggi, menyeret Ruli yang tampak seperti pesakitan yang akan dihukum gantung. Bu Dewi berhenti tepat 2 langkah di depan Pevita. Dia memindai penampilan menantunya dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. Wah, 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 kata Bu Dewi lantang, sengaja agar didengar banyak orang. Pantas saja 2 bulan menghilang tidak ada kabar. Ternyata sibuk main dandan-dandanan jadi orang kaya di sini? Kamu lupa punya suami di rumah yang kelaparan. Ruli menyentuh lengan ibunya. Bu, pelan-pelan. Diam kamu Ruli, bentak Bu Dewi, lalu kembali menatap Pevita. Heh, Pevita, asal kamu tahu ya, suami kamu ini sampai sakit mikirin kamu. Hutang numpuk gara-gara kamu kabur. Sekarang, karena ternyata kamu punya uang sebanyak ini, ibu mau kamu lunasi semua hutang Ruli malam ini juga. Dan sebagai ganti rugi karena sudah menelantarkan suami, ibu mau separuh saham perusahaan ini dipindah ke nama Ruli. Itu hak dia sebagai kepala keluarga. Suara Bu Dewi menggema. Para direksi dan tamu undangan ternganga. Tidak ada yang berani bernapas. Mereka menunggu reaksi sang pemilik baru. Apakah dia akan menangis? Meminta maaf? Pevita tidak melakukan keduanya. Dia justru tertawa. Tawa itu renyah, ringan, dan sangat menghibur. Seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu sedunia. Dia menoleh ke arah Pak Haryo. Pak Haryo, tolong dicatat. Hak sebagai kepala keluarga. Itu frasa yang menarik. Lalu Pevita menatap Bu Dewi, senyumnya lenyap seketika, berganti tatapan sedingin es kutub. Ibu Dewi yang terhormat, sapa Pevita lembut tapi tajam. Sepertinya ingatan ibu agak terganggu. Biar saya bantu segarkan. 2 bulan lalu, di lobi Hotel The Royal Azur Bali, kalimat terakhir ibu kepada saya adalah, tak ada kamar untukmu, kamar mewah itu bukan buat babu sepertimu. Masih ingat? Wajah Bu Dewi memerah, antara malu dan marah. Ya itu kan karena ibu emosi. Wajar dong orang tua emosi. Tentu, potong Pevita. Dan sekarang, babu yang ibu usir itu berdiri di sini sebagai pemilik gedung tempat ibu menginjakan kaki. Ironis sekali, bukan? Ruli akhirnya memberanikan diri membuka suara. Dia sadar situasi sudah sangat buruk. Dan satu-satunya cara adalah mencoba memanipulasi perasaan Pevita seperti yang biasa dia lakukan dulu. Pevita, sayang. Kata Ruli dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Melangkah maju mencoba meraih tangan Pevita. Sudahlah, jangan permaluin ibu di sini. Kita bicara di rumah ya. Aku kangen sama kamu. Aku tahu aku salah waktu di Bali. Aku diam saja. Aku minta maaf. Aku cinta sama kamu, Pev, bukan karena uangmu, tapi karena kamu istriku. Pevita menarik tangannya sebelum Ruli sempat menyentuhnya. Dia menatap Ruli dengan rasa jijik yang tidak ditutupi. Cinta? Ulang Pevita sinis. Ruli, kamu tidak mencintai saya. Kamu mencintai kenyamanan yang saya berikan. Kamu mencintai fakta bahwa ada orang yang membayar cicilan rumahmu, membayar kredit mobilmu, dan mengisi perutmu, sementara kamu bisa berlagak seperti raja di depan teman-temanmu. Itu enggak benar, sangkal Ruli. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Aku kerja keras, Pev. Kerja keras. Pevita menoleh ke arah Direktur HRD yang berdiri tak jauh dari situ. Pak Anton, berapa gaji pokok Ruli sebagai senior staf admin? Pak Anton terkejut ditanya mendadak. Dia membuka tabletnya dengan gugup. Mohon maaf Bu, data terbuka. Gaji pokok saudara Ruli adalah Rp6.500.000 per bulan, ditambah tunjangan transport Rp500.000. Pevita mengangguk. 7 juta rupiah. Angka yang cukup untuk hidup sederhana di Jakarta. Dia kembali menatap Bu Dewi. Ibu Dewi, tas Gucci yang ibu bawa saat kita ke Bali itu harganya 25 juta. Sepatu yang ibu pakai sekarang harganya 3 juta.
Biaya skincare ibu sebulan 2 juta. Belum lagi cicilan rumah Ruli yang 5 juta sebulan. Pevita melangkah maju 1 langkah, membuat Bu Dewi mundur ketakutan. Coba ibu pakai matematika anak SD. Total pengeluaran gaya hidup kalian itu sekitar 15–20 juta per bulan. Gaji Ruli cuma 7 juta. Selisihnya dari mana? Hening, dari pohon uang, tanya Pevita sarkastik. Bukan, dari dompet. Babu, ini, sayalah yang mensubsidi hidup kalian selama 3 tahun ini. Setiap suap nasi yang ibu makan, setiap helai benang baju yang Ruli pakai, itu uang saya. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik riuh. Tatapan mereka pada Ruli dan ibunya kini berubah menjadi tatapan merendahkan. Ruli menunduk dalam-dalam. Wajahnya panas seperti terbakar. Rahasia, sukses. Nya terbongkar di depan atasan dan koleganya. Bu Dewi merasa terpojok, justru meledak. Dia tidak terima dipermalukan. Egonya terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan. Alah, sombong kamu, teriak Bu Dewi histeris, menunjuk wajah Pevita. Paling juga uangmu itu hasil tidak halal, atau warisan orang tua. Kamu pikir dengan uang itu kamu bisa injak-injak harga diri suami? Dasar istri durhaka. Surga istri itu ada di telapak kaki suami. Kamu harusnya sujud minta ampun sama Ruli. Teriakan itu begitu keras hingga musik latar dimatikan oleh operator. Pevita tidak marah. Dia justru terlihat semakin tenang. Ketenangan sebelum badai. Harga diri. Pevita menggeleng pelan. Harga diri itu dibeli dengan tanggung jawab. Bu, bukan dengan teriakan. Pevita menoleh ke arah security. Pak, tolong amankan area ini. Tapi jangan usir mereka dulu. Saya masih punya 1 hadiah untuk suami saya tercinta. Pevita memberi isyarat pada Pak Haryo. Pengacara itu segera mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Pevita. Pevita memegang map itu, menimbangnya sebentar di tangan, lalu melemparkannya ke dada Ruli. Pluk, Ruli menangkapnya dengan bingung. Ini apa, Pev? Buka. Perintah Pevita singkat. Tangan Ruli gemetar hebat saat membuka tali map itu. Dia menarik keluar tumpukan kertas di dalamnya. Lembar pertama, gugatan cerai. Alasannya tertulis jelas. Ketidakmampuan finansial suami menafkahi istri, penelantaran emosional, dan perilaku toksik dari keluarga pihak suami. Mata Ruli berkaca-kaca. Pev, kamu serius? Kita bisa perbaiki ini. Baca lembar kedua. Potong Pevita dingin. Ruli membalik kertas itu. Lembar kedua. Somasi pengembalian aset. Di sana terlampir daftar panjang barang-barang mewah, perhiasan, dan elektronik yang dibeli menggunakan kartu kredit Pevita namun dikuasai oleh Bu Dewi dan Ruli. Termasuk timeline pembelian dan bukti struk digital. Tertulis ultimatum, kembalikan dalam waktu 2x24 jam atau dilaporkan sebagai tindak pidana penggelapan. Kamu mau ambil semuanya? Bu Dewi membelalak melihat daftar itu dari balik bahu Ruli. Itu sudah jadi milik kami. Kamu memberikannya. Saya meminjamkannya. Dalam hukum, barang yang dibeli istri dengan harta bawaan istri adalah milik istri, kecuali ada perjanjian lain. Dan kita punya perjanjian pisah harta. Ingat Ruli. Ruli ingat. Dia menandatanganinya dengan terburu-buru saat menikah karena ingin terlihat gagah dan tidak butuh harta istri. Bodohnya dia saat itu. Dan yang paling menarik, kata Pevita, suaranya kini terdengar berbahaya. Lembar terakhir. Itu khusus untuk karirmu, Ruli. Ruli membalik ke halaman paling belakang. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Itu bukan dokumen hukum keluarga. Itu adalah laporan audit internal PT Sinergi Logistik. Di sana, ditandai dengan stabilo kuning, adalah daftar transaksi reimbursement, penggantian uang kantor, yang diajukan Ruli selama 2 tahun terakhir. Kamu sering mengajukan klaim biaya entertainment klien, biaya perjalanan dinas fiktif, dan pembelian ATK yang dimarkup. Jelas Pevita dengan suara lantang, sehingga Pak Broto dan jajaran direksi bisa mendengar.
Totalnya 150 juta rupiah. Dan tebak apa yang paling lucu? Pevita tersenyum miring. Struk yang kamu lampirkan sebagai bukti reimburse itu adalah struk belanja kartu kredit saya. Kamu memakai uang saya untuk belanja pribadi, lalu kamu palsukan laporannya ke kantor seolah-olah itu pengeluaran dinas, dan uang penggantian dari kantor kamu masukkan ke rekening pribadimu untuk judi bola online. Gumam kaget terdengar dari kerumunan. Pak Broto melotot marah. Ruli, apa benar ini? Ruli tergagap. Lidahnya keluh. Dia tertangkap basah. Selama ini dia pikir admin keuangan tidak akan mengecek detail struknya karena dia senior. Itu. Diam berarti iya, kata Pevita. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ruli, ini tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Fraud. Pevita menatap Pak Broto. Pak Broto, sebagai pemilik baru, saya tidak mentolerir karyawan yang tidak jujur. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Pak Broto mengangguk tegas. Wajahnya merah menahan malu karena anak buahnya berbuat kriminal. Siap, Bu Pevita. Saya akan proses pemecatan tidak hormat malam ini juga. Dan kami akan bawa bukti ini ke kepolisian jika dana tidak dikembalikan. Dunia Ruli runtuh. Dalam waktu 10 menit, dia kehilangan istri, kehilangan sumber uang, kehilangan harga diri, dan sekarang kehilangan pekerjaan serta terancam penjara. Bu Dewi, yang baru sadar bahwa anaknya baru saja dipecat dan akan dipolisikan, langsung lemas. Kakinya tak kuat menopang tubuh gemuknya. Dia merosot duduk di lantai ballroom, menangis meraung-raung. Tidak, jangan penjarakan anakku. Pevita, kamu jahat, kamu iblis. Tolong jangan. Ratap Bu Dewi, memukuli lantai. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang ibu yang tadi begitu sombong, kini menggelepar di lantai. Namun, tidak ada satupun orang yang menolongnya. Rasa simpati mereka sudah habis saat mendengar betapa kejamnya perlakuan mereka pada Pevita sebelumnya. Pevita menatap mantan mertuanya yang menangis di lantai dengan tatapan kosong. Dulu, jika Bu Dewi menangis sedikit saja karena sakit kepala, Pevita akan panik membuatkan teh hangat dan memijat kakinya. Tapi malam ini, air mata itu tidak menggerakkan hatinya sedikit pun. Berdiri, Ruli, perintah Pevita. Ruli, yang masih mematung memegang map, menatap Pevita dengan mata merah dan basah. Pev, tolong jangan lapor polisi. Aku nggak punya uang buat ganti 150 juta itu. Aku sudah nggak punya apa-apa. Itu bukan urusan saya, jawab Pevita datar. Kamu punya 2 ginjal, kan? Atau kamu bisa minta tolong ibumu yang hebat itu untuk jual koleksi tasnya. Oh, tunggu. Tasnya kan harus dikembalikan ke saya. Pevita melangkah mendekat, membisikkan sesuatu tepat di telinga Ruli. Ingat saat di lobi hotel? Saat kamu menyuruhku mencari losmen murah? Saat kamu membiarkan ibumu menyebutku babu? Saat itu, kamu membunuh Pevita yang mencintaimu. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah Pevita yang akan mengambil kembali setiap sen yang pernah dia keluarkan untukmu. Pevita menarik diri, lalu memberi isyarat pada security. Pak, tolong antarkan Bapak Ruli dan ibunya keluar dari gedung ini. Kehadiran mereka mengganggu selera makan tamu-tamu saya. 2 security berbadan besar langsung mencengkeram lengan Ruli dan membangunkan Bu Dewi dengan paksa. Lepaskan, saya mertua bos. Teriak Bu Dewi meronta-ronta, tapi tenaganya kalah jauh. Dia diseret keluar seperti karung beras, diringi tatapan mencemooh dari ratusan orang elit Jakarta. Pevita, Pevita. Ruli berteriak memanggil nama istrinya saat diseret menjauh. Maafkan aku, beri aku kesempatan. Pevita. Pevita tidak menoleh. Dia mengambil gelas champagne baru dari nampan pelayan yang lewat, mengangkatnya sedikit ke arah para tamu yang masih syok. Mohon maaf atas gangguan kecil barusan, kata Pevita tenang, kembali tersenyum profesional. Mari kita lanjutkan acaranya. Cheers untuk masa depan yang bersih dan transparan. Para tamu, yang kagum dengan ketegasan Pevita, serentak mengangkat gelas mereka. Cheers!
Musik orkestra kembali mengalun lembut. Pesta berlanjut seolah-olah Ruli dan Bu Dewi hanyalah debu yang baru saja disapu keluar. Di luar gedung hotel yang megah, di trotoar yang dingin, Ruli dan Bu Dewi dilempar keluar oleh security. Gerimis mulai turun. Ruli duduk bersandar di tembok pagar, menatap map coklat di tangannya. Jas sewaannya basah. Gaun Bu Dewi kotor terkena becekan. Ruli. Isak Bu Dewi. Kita harus gimana? Kita mau tidur di mana? Token listrik di rumah habis, uang ibu nol. Ruli menatap langit Jakarta yang kelabu. Dia teringat kata-kata ibunya di Bali. Tak ada kamar untukmu. Karma itu datangnya instan, dan dia memukul lebih keras daripada truk tronton. Malam ini, merekalah yang tidak punya kamar. Merekalah babu dari kesombongan mereka sendiri. Dan di lantai atas, Pevita Adijaya sedang berdansa merayakan kemerdekaannya. Pagi hari setelah malam gala dinner yang memalukan itu, langit Jakarta tampak labu, seolah turut berduka atas nasib Ruli. Namun, di lantai 30 gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman, markas baru sinergi logistik, suasana justru terasa sangat dinamis dan mencekam. Ruli duduk di ruang tunggu HRD. Dia mengenakan kemeja yang sama dengan yang dipakainya semalam karena dia tidak berani pulang ke rumah Bintaro. Takut menghadapi debt collector yang mungkin sudah menunggu di pagar. Matanya bengkak, rambutnya kusut. Dia menunggu panggilan eksekusi. Pintu ruangan terbuka. Bukan staf HRD yang keluar, melainkan Pak Haryo, pengacara Pevita, diikuti oleh 2 petugas keamanan. Pak Ruli. Sapa Pak Haryo dingin. Silakan masuk. Ibu Pevita bersedia meluangkan waktu 5 menit untuk Anda sebelum rapat direksi. Gunakan waktu ini dengan bijak. Ruli terlonjak berdiri. Harapan kecil tumbuh di dadanya. Pevita mau menemuinya. Pasti masih ada sisa cinta. Pasti Pevita hanya menggertak semalam. Ruli digiring masuk ke ruang CEO yang luas dan dingin. Pevita duduk di balik meja marmer hitam besar, sedang menandatangani tumpukan berkas. Dia tidak menoleh saat Ruli masuk. Pev! Suara Ruli serak. Pevita meletakkan penanya, menatap Ruli dengan tatapan datar yang membuat nyali Ruli ciut. Duduk. Kamu punya waktu 4 menit 50 detik. Ruli duduk di kursi tamu, meremas tangannya yang berkeringat. Pev, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tapi tolong, jangan ceraikan aku. Jangan penjarakan aku. Pikirkan masa lalu kita. 3 tahun kita bersama. Masa kamu tega menghancurkan suamimu sendiri? Pevita tersenyum miring. Menghancurkan? Ruli, kamu menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya membiarkan hukum gravitasi bekerja. Saat kamu melepaskan peganganmu dari dahan yang menopangmu, yaitu aku, kamu jatuh. Itu saja. Aku janji akan berubah. Ruli mencoba meraih tangan Pevita di atas meja, tapi Pevita memundurkan tangannya. Aku akan kerja keras. Aku akan bayar hutang ke kantor. Tapi tolong cabut laporannya. Kalau aku dipenjara, gimana nasib ibu? Ibu sudah tua. Pev, kamu kan dulu sayang sama ibu. Sayang. Pevita tertawa pendek. Dia mengambil remote di mejanya dan menyalakan layar TV besar di dinding. Lihat ini, Ruli. Di layar, muncul rekaman CCTV lobi Hotel The Royal Azur 2 bulan lalu. Gambarnya tajam dan suaranya jernih. Terlihat jelas adegan Bu Dewi menunjuk wajah Pevita dan berteriak, "Tak ada kamar untukmu. Kamar mewah itu bukan buat babu sepertimu." Lalu kamera menyorot wajah Ruli saat itu. Ruli yang menunduk, Ruli yang diam, Ruli yang membiarkan istrinya diinjak-injak di depan umum demi menjaga kenyamanan ibunya. "Kamu lihat pria di video itu?" tanya Pevita. Matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena amarah yang terkendali. Pria itu bukan suami. Pria itu adalah pengecut yang menjual harga diri istrinya demi sebuah kamar hotel. Saat kamu diam hari itu, Ruli, kamu membunuh pernikahan kita. Bukan aku yang meninggalkanmu. Kamu yang membuangku. Ruli menatap layar itu dengan nanar. Dia baru sadar betapa bajingannya dia saat itu.
Tapi Pev, ibu memang mulutnya begitu, tapi hatinya baik. Ruli mencoba membela lagi, sebuah kebiasaan lama yang sulit mati. Hatinya baik. Pevita melempar sebuah berkas ke hadapan Ruli. Itu transkrip chat ibumu dengan teman-teman arisannya. Baca. Ruli membaca sekilas. Matanya membelalak. Di sana, Bu Dewi menjelek-jelekan Pevita habis-habisan. Menantu saya itu bodoh. Untung anak saya pintar manfaatin dia. Hartanya kita kuras saja pelan-pelan. Nanti kalau Ruli sudah sukses, biar Ruli cari istri baru yang lebih muda dan cantik. Ruli ternganga. Dia tidak tahu ibunya sejahat itu di belakang punggungnya. Manipulasi gagal. Ruli, kata Pevita tegas, berdiri dari kursinya. Waktumu habis. Silakan keluar. Urus pemecatanmu di HRD. Dan bersiaplah menghadapi polisi sore ini jika uang 150 juta itu tidak ada di meja Pak Broto. Pevita. Ruli berteriak putus asa saat diseret keluar oleh security. Aku masih suamimu. Pevita. Pintu tertutup. Pevita menghembuskan napas panjang, lalu kembali mengambil penanya. Tidak ada air mata, hanya rasa lega yang luar biasa. Sementara Ruli menghadapi kiamat karirnya di kantor, kiamat domestik sedang terjadi di rumah Bintaro. Pukul 10 pagi, sebuah truk box dan 2 mobil van hitam berhenti di depan rumah. Tim legal Pevita, dipimpin oleh asisten pengacara senior, turun bersama beberapa orang bertubuh kekar. Mereka membawa surat penetapan pengadilan untuk penyitaan aset bergerak sebagai jaminan ganti rugi atas penggelapan aset Pevita. Barang-barang mewah yang dibeli pakai kartu kredit Pevita tapi tidak mau dikembalikan. Bu Dewi, yang sedang duduk melamun di teras dengan das terkumal karena belum mandi, air PDAM sudah diputus pagi itu karena tunggakan, melompat bangun. Siapa kalian? Mau apa? Teriak Bu Dewi panik. Selamat pagi, Ibu Dewi. Kata petugas itu sopan tapi tegas. Kami dari tim kuasa hukum Ibu Pevita. Sesuai surat somasi yang tidak diindahkan dalam 2x24 jam, dan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, hari ini kami akan mengambil kembali barang-barang milik klien kami. Enak saja, ini rumah anak saya. Pergi kalian maling. Bu Dewi mencoba menghalangi pintu dengan merentangkan tangan. Minggir, Bu, atau kami panggil polisi karena menghalang-halangi petugas hukum. Ancam salah satu pria kekar itu. Nyali Bu Dewi ciut. Dia mundur gemetar. Tim eksekusi masuk. Mereka bekerja cepat dan efisien. Pertama, mereka menuju kamar Bu Dewi. Lemari dibuka. Tas-tas branded, Gucci, LV, Prada, yang selama ini dibanggakan Bu Dewi di depan teman-teman arisannya, dikeluarkan satu persatu, diperiksa keasliannya sesuai struk, lalu dimasukkan ke dalam kotak khusus. Jangan, itu tasku, itu kesayanganku. Bu Dewi meraung, mencoba merebut tas Louis Vuitton dari tangan petugas. Ini dibeli tanggal 12 Maret 2024 menggunakan kartu kredit Ibu Pevita. Bu, Ibu tidak punya bukti bayar sendiri. Kata petugas itu dingin sambil terus mengepak. Lalu perhiasan. Kotak perhiasan Bu Dewi dikuras. Kalung berlian, cincin emas, gelang giok, semuanya disita. Bu Dewi menangis histeris, berguling-guling di lantai kamar seperti anak kecil yang tidak dibelikan permen. Tetangga mulai berdatangan menonton di pagar. Bisik-bisik terdengar riuh. Itu Bu Dewi kenapa? Katanya barang-barangnya ditarik mantunya karena hasil nipu. Ya ampun, padahal gayanya selangit. Rasa malu itu lebih menyakitkan daripada kehilangan barang. Bu Dewi, yang selama ini membangun citra sebagai orang kaya terpandang di kompleks, kini telanjang bulat aibnya di depan semua orang. Tim eksekusi tidak berhenti di situ. TV 60 inci di ruang tamu, kulkas 2 pintu di dapur, air fryer, microwave, bahkan sofa kulit Italia tempat Bu Dewi biasa duduk santai, semuanya diangkut ke dalam truk. Dalam waktu 2 jam, rumah itu kosong melompong. Hanya tersisa kasur busa tipis, yang memang barang lama Ruli, dan kompor gas 1 tungku yang karatan. Rumah itu kembali ke wujud aslinya sebelum disentuh uang Pevita, sebuah bangunan kosong yang menyedihkan.
Petugas terakhir menyerahkan selembar kertas pada Bu Dewi yang masih sesenggukan di lantai ruang tamu yang kosong. Ini surat peringatan terakhir untuk pengosongan rumah. Sertifikat rumah ini sedang dalam proses balik nama ke Ibu Pevita karena wan prestasi pembayaran cicilan oleh Pak Ruli, yang sebenarnya dibayar Pevita. Kalian punya waktu 3 hari untuk angkat kaki. Bu Dewi menatap ruangan kosong itu dengan tatapan nanar. Pevita, kamu benar-benar iblis, desisnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu, dia sedang menuai badai dari angin yang dia tabur sendiri. Sore harinya, Ruli keluar dari gedung kantor dengan membawa 1 kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Dia resmi dipecat dengan tidak hormat. Surat referensi kerja, Pak Laring, tidak diberikan, dan namanya dimasukkan ke dalam daftar hitam, blacklist, Asosiasi HRD Industri Logistik. Dia tidak akan bisa bekerja di perusahaan logistik manapun lagi. Namun, nasib buruk belum selesai. Di lobi bawah, 2 orang polisi berpakaian preman sudah menunggunya. Saudara Ruli? Tanya salah satu polisi. Ya, jawab Ruli lemas. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan. Ada laporan dugaan penggelapan dana perusahaan PT Sinergi Logistik sebesar 150 juta rupiah dan pemalsuan dokumen. Ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Dunia Ruli gelap seketika. Di kantor polisi, Ruli mencoba menghubungi semua orang. Teman-temannya tidak ada yang mengangkat. Mereka sudah tahu beritanya dan tidak mau terlibat. Dia menelepon ibunya. Bu, aku di kantor polisi. Aku butuh pengacara. Kita harus jual sesuatu, kata Ruli panik di telepon. Jual apa, Ruli? Suara Bu Dewi terdengar parau dan putus asa dari seberang. Rumah sudah kosong, barang-barang sudah diangkut orang suruhan istrimu. Kita nggak punya apa-apa lagi. Token listrik mati, air mati, ibu lapar, Ruli menjatuhkan ponselnya. Dia benar-benar sendirian. Malam itu, Ruli merasakan dinginnya lantai ruang tahanan sementara. Tidak ada kasur empuk, tidak ada selimut wangi yang biasa disiapkan Pevita. Di sekelilingnya adalah pencopet dan preman jalanan. Dia merenung. Semua ini terjadi hanya karena egonya. Hanya karena dia tidak mau membela istrinya di lobi hotel. Jika saja waktu itu dia berkata, "Ma, jangan bicara begitu pada istriku." Mungkin malam ini dia masih tidur nyenyak di presidential suite atau di rumah mewahnya, menikmati hidup nyaman yang disediakan Pevita. Tapi penyesalan selalu datang terlambat, dan karma selalu datang tepat waktu. 2 hari kemudian, karena tidak ada jaminan penangguhan penahanan dan bukti sudah sangat kuat, Ruli resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Pevita tidak datang menjenguk. Dia hanya mengirimkan pengacaranya untuk menyerahkan 1 pesan terakhir. Lunasi hutang perusahaan, dan saya akan pertimbangkan mencabut laporan. Jika tidak, nikmati waktu liburanmu di sel. Itu kamar yang pantas untukmu. Ruli menangis meraung-raung di balik jeruji besi. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa melunasi uang sebanyak itu. 3 hari kemudian, batas waktu pengosongan rumah habis. Bu Dewi sendirian di rumah Bintaro. Ruli di penjara. Tidak ada yang membantunya berkemas. Dia hanya bisa memasukkan baju-bajunya ke dalam 2 koper besar dan beberapa kantong plastik hitam besar. Pukul 9 pagi, Pevita datang. Kali ini dia datang sendiri, mengendarai mobil Porsche putih terbarunya. Dia turun dengan kacamata hitam, mengenakan dress kasual namun elegan. Dia berdiri di depan pagar rumah yang dulu pernah dia tinggali dengan penuh kesabaran. Bu Dewi keluar menyeret koper-kopernya dengan susah payah. Wajahnya tua, keriputnya makin jelas, rambutnya acak-acakan. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dalam waktu 1 minggu. Saat melihat Pevita, tidak ada lagi api kemarahan di mata Bu Dewi. Yang ada hanya ketakutan dan rasa malu. Pevita. Suara Bu Dewi bergetar. Tega kamu, Ruli di penjara, ibu diusir. Pevita membuka kacamata hitamnya. Dia menatap mantan mertuanya itu dengan tatapan datar. Saya sudah memberi pilihan pada Ruli untuk membayar ganti rugi, Bu.
Dia memilih menggelapkan uang untuk judi dan gaya hidup ibu. Itu konsekuensinya. Ibu mau tinggal di mana, Pev? Ibu nggak punya saudara di Jakarta. Ibu sudah tua. Bu Dewi mulai menangis, mencoba memancing Iba. Biar ibu tinggal di paviliun belakang saja ya. Ibu janji nggak akan ganggu. Ibu jadi pembantu juga nggak apa-apa. Pevita tersenyum tipis. Kata-kata itu terdengar familiar. Ingat Bu. Pevita menunjuk ke jalanan aspal di depan rumah. Ibu pernah menyuruh saya mencari losmen murah atau tidur di musola pom bensin. Ibu bilang kamar mewah bukan untuk babu seperti saya. Pevita melangkah mendekat. Suaranya tenang namun menusuk. Rumah ini, aset ini, adalah hasil kerja keras saya. Dan seperti kata ibu, tak ada kamar untukmu di sini. Rumah ini bukan buat benalu sepertimu. Pevita menunjuk ke arah jalan raya. Silakan pergi. Taksi sudah saya pesankan. Dibayar tunai sampai terminal bus. Itu kebaikan terakhir saya. Sebuah taksi Bluebird berhenti di depan pagar. Bu Dewi terisak, menyadari bahwa Pevita benar-benar sudah menutup pintu hati. Dengan langkah berat, dia menyeret kopernya keluar dari gerbang. Dia menoleh sekali lagi ke arah rumah yang nyaman itu, lalu menatap Pevita yang berdiri tegak seperti patung Dewi Keadilan. Adegan itu adalah cerminan sempurna yang terbalik. Dulu, Pevita berdiri di lobi hotel dengan koper, diusir oleh Bu Dewi. Sekarang, Bu Dewi berdiri di pinggir jalan dengan koper, diusir oleh Pevita. Roda nasib telah berputar 180 derajat. Bu Dewi masuk ke dalam taksi. Mobil itu melaju pergi, membawanya entah kemana. Mungkin pulang ke kampung halamannya dengan membawa aib seumur hidup bahwa anaknya dipenjara dan dia diusir menantu. Pevita melihat taksi itu menghilang di tikungan. Dia memanggil tukang kunci yang sudah menunggu. Ganti semua kuncinya, Pak, dan pasang papan. Dijual, besok pagi. Saya tidak mau punya kenangan apapun di bangunan ini. 6 bulan kemudian, Bali kembali cerah seperti biasanya. Di sebuah private villa di kawasan Uluwatu yang jauh lebih mewah daripada The Royal Azur, Pevita duduk santai di tepi infinity pool. Dia tidak sendirian. Di meja di sebelahnya, ada laptop yang terbuka menampilkan grafik saham yang hijau dan segelas jus jeruk segar. Tapi kali ini, tidak ada mertua yang mengomel. Tidak ada suami yang minta dilayani. Ponselnya berdering. Pesan masuk dari Pak Haryo. Update kasus. Saudara Ruli divonis 3 tahun penjara hari ini. Dia tidak mengajukan banding. Rumah di Bintaro sudah laku terjual dengan harga bagus. Dana sudah masuk ke rekening ibu. Pevita membaca pesan itu tanpa ekspresi berarti. Tidak ada rasa senang yang meluap-luap. Juga tidak ada rasa sedih. Hanya sebuah penutup buku. Ruli dan Bu Dewi kini hanyalah masa lalu. Sebuah bab pelajaran mahal tentang harga diri yang sudah selesai dia baca. Dia meletakkan ponselnya dan memandang ke arah Samudra Hindia yang luas. Angin laut membelai wajahnya. Dia ingat, 6 bulan lalu dia menangis di taksi menuju bandara, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya hanya seorang babu. Hari ini, dia tahu siapa dirinya. Dia adalah Pevita Adijaya, seorang wanita mandiri, pengusaha sukses, dan yang terpenting, dia merdeka. Seorang pria bule tampan, rekan bisnis barunya dari Eropa, keluar dari dalam villa membawa 2 piring kroasang hangat. Sarapan siap. Pevita, kita perlu bahas proyek investasi di Lombok setelah ini. Tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Pevita tersenyum, senyum yang tulus dan cerah, mencapai matanya. Tentu, Alex. Tapi biarkan aku menikmati pemandangan ini sebentar lagi. Pevita menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan. Langit di atasnya begitu biru, tanpa awan mendung sedikit pun. Dia telah menghilang untuk menemukan dirinya kembali. Dia sempat dianggap debu, tapi kini dia bersinar seperti berlian yang baru diasah. Dan kali ini, dia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada lagi yang bisa memanggilnya babu, dan tidak akan ada lagi kamar yang tertutup baginya. Dunia ini adalah miliknya.
Puas banget lihat endingnya. Kalau kalian di posisi Pevita, apa yang bakal kalian lakuin? Ketik, tim penjara. Kalau kalian setuju Ruli membusuk di sel. Atau ketik, tim maaf. Kalau kalian bakal kasih kesempatan kedua. Ramein kolom komentar.